ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil karim a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh kebaikan ini, di hari yang penuh berkah ini kita dimudahkan untuk berada dalam majelis ilmu, dan mudah-mudahan apa yang akan kita bahas, apa yang akan saya sampaikan ini semakin meningkatkan ketakwaan dan rasa cinta kita pada Allah, dan pastinya kepada manusia yang paling baik yang pernah Allah ciptakan, yaitu Rasulullah SAW, dan kita mengucapkan salawat dan taslim kita yang terbaik kepada beliau SAW. Baik, teman-teman sekalian, sesuai dengan tema dan judul kajian kita hari ini tentang kesederhanaan makanan dari Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu, saya pribadi sebenarnya sangat kagum dengan pastinya kita semua harusnya sih ya, dengan agama kita yang mulia ini. Karena sungguhnya urusan kesehatan ya itu sebenarnya sangat diatur dengan jelas, dengan detail ya oleh agama kita yang sempurna ini, dan diberikan petunjuk dan diberikan role model atau contohnya oleh Nabi kita SAW. Sehingga sebenarnya kita tinggal mengambil mengambil petunjuk saja dari itu semua. Ya, kita mengambil petunjuk pastinya dari Rasulullah SAW. Kalau itu kita ambil, maka insya Allah kita akan sehat. Ya, intinya gitu aja. Namun kenyataannya memang tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu. Apalagi fitnah-fitnah yang ada saat ini ya, itu sangatlah banyak ya. Dan kita tahu bahwa dalam hal kuliner lah mungkin ya kita perlu waspada juga Bapak sekalian, karena juga sangat banyak hal-hal yang ada dalam makanan-makanan yang kita makan saat ini itu sebenarnya nggak perlu masuk ke badan kita ya. Itu sebabnya insya Allah kita hari ini akan belajar ya, dan mudah-mudahan sekali lagi Allah mudahkan sehingga nanti kita tahu bahwa sebenarnya mengobati penyakit itu atau mungkin menjaga kesehatan dalam Islam itu sangatlah mudah ya. Nah, Bapak sekalian, teman-teman yang saya hormati, di Tablik Akbar ini ya kita akan bahas tentang kesederhanaan pola makan Nabi kita SAW. Jadi sebenarnya ada satu ayat ya yang disebutkan Allah atau mungkin difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-A'raf, yang kita sering mendengar atau membaca ayat tadi, yaitu a'udzubillahi wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ya, makan dan minumlah kalian tapi jangan berlebihan, kata Allah. Jadi Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa ayat ini ya atau firman Allah ini adalah bisa dikatakan setengah dari ilmu kedokteran. Ya, setengah dari ilmu kedokteran. Karena sebagian besar masalah penyakit itu munculnya karena kelebihan atau berlebihan dalam urusan makanan. Sebagian besar atau mungkin sebagian besar penyakit itu bermula dari berlebihan dalam urusan makan. Jadi kalau itu kita itu kita ikutin, maka banyak hal yang kita bisa dapatkan kebaikannya. Nabi kita SAW bahkan menjelaskan bahwa dalam sebuah hadis yang mana kita juga sering mendengar hadis tersebut atau sabda baginda Nabi SAW tersebut, yaitu
Tidak ada kantong. Nah, di sini pesan yang sering saya sampaikan bahwa sebenarnya makan itu bukan untuk kenyang, tapi cuma sekedar menegakkan tulang punggung kita agar bisa beribadah kepada Allah. Ini hal penting yang kita harus catat ya, karena memang Rasulullah sendiri dan para sahabat ya, ada mereka kenyang gitu ya, kenyang mungkin terlalu kenyang gitu kan, seperti Abu Hurairah yang pernah sampai minum susu sampai sangat kenyang, tapi itu nggak terulang, nggak sering-sering gitu kan, sekali saja gitu kan. Nah, jadi makan itu bukan untuk kenyang. Jadi kalau kita membahas tentang kesederhanaan pola makan Nabi SAW, maka Rasulullah SAW itu makan bukan untuk kenyang, tapi kita makan untuk menegakkan tulang sulbi kita atau tulang punggung kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dalam hadis ini Nabi menjelaskan kalau terpaksa maka ia bisa mengisi sepertiga perutnya dengan makanan, sepertiga dengan minuman, dan sepertiga sisanya untuk nafasnya. Jadi subhanallah, masya Allah, tabarakallah, sekalian, kalau kita pahami ya hadis ini, maka tubuh manusia ya, tubuh manusia itu dikondisikan untuk terus menerus berada dalam fase detox ya. Kalau saya ngelihat ayat ini atau mungkin sabda atau perkataan Nabi kita SAW ini. Jadi kalau seandainya mengikuti petunjuk ini, petunjuk hadis yang sepertiga ini, maka subhanallah, artinya yang kita makan itu nggak sampai membuat tubuh kita terbebani ya. Yang kita makan itu nggak sampai membuat tubuh kita tuh berat ya. Dan yang menariknya bahwa ternyata banyak proses-proses perbaikan ya, banyak proses-proses perbaikan sekali lagi dalam tubuh kita ini yang hanya terjadi dalam kondisi perut itu tidak kenyang, atau mungkin badan kita ya perut terutama itu tidak kenyang atau kita tidak makan kenyang. Ada namanya autofagi. Autofagi adalah di mana sel-sel kita tuh memakan sel-sel yang rusak, kurang lebih seperti itu. Ya. Sel-sel yang sehat itu yang memakan sel-sel yang rusak. Ya, jadi itu hanya terjadi kalau orang itu dalam kondisi lapar. Jadi autofagi itu hanya terjadi dalam kondisi orang itu lapar. Ya, dan tidak akan terjadi dalam kondisi orang itu kekenyangan. Itu sebabnya urusan kenyang ini dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, urusan ya makan ini bahkan dimasukkan ya dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan masya Allah tabarakallahnya ulama-ulama menyebutkan bahwa salah satu yang menyebabkan lemahnya iman kita adalah imannya manusia adalah terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, terlalu banyak makan, terlalu banyak bicara, terlalu banyak bergaul ya. Tidak bergantung pada Allah tuh beberapa yang menyebabkan lemahnya iman. Jadi jangan kita pikir ya bahwa yang dimakan seseorang itu hanya sekedar masuk ke badannya, lalu akhirnya diserap badannya, ya bukan ya. Makanan tadi bisa berpengaruh sampai ke imannya dia. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana Nabi kita SAW mengajarkan atau memberikan petunjuk kepada kita semua, ya Nabi sangat-sangat sederhana ya. Yang paling luar biasa adalah adab yang sangat luar biasa dari Nabi kita SAW terhadap makanan. Jadi adab beliau SAW terhadap makanan itu sangat-sangat tinggi ya. Salah satu adab itu adalah beliau tidak pernah mencela makanan kalau makanan itu nggak enak. Nah, ini kita perlu pegang baik-baik. Jadi kalau makanan itu nggak enak, misalkan kita dikasih teman atau mungkin kita diberi atau membeli makanan, terus makanan itu menurut kita nggak enak, lalu kita nggak enak nih, ini apa nih macam-macam, itu tidak ada dalam kamus Nabi kita SAW. Ya nggak ada ceritanya kayak begitu. Ya subhanallah, masya Allah, Nabi tidak mencela makanan. Kalau tidak enak, beliau diam, beliau tinggalkan, selesai. Ya. Tapi kalau enak, ya menarik ya, beliau tidak memuji juga ya. Kalau enak, orang tahu, sahabat tahu kalau Rasulullah SAW itu makan makanan dan itu enak, beliau akan makan. Seperti itu saja tuh adabnya. Karena ya makanan itu punya ibarat kata perasaan tanda kutip gitu kan, perasaan tanda kutip. Ya. Seperti itu. Jadi itu adab ya, adab bagaimana Nabi kita mengajarkan hal-hal seperti itu. Jadi adab dalam urusan makanan itu harus jauh lebih kita perhatikan daripada sebelum kita makan itu sendiri. Ya, adabnya mulai dari kita duduk saat makan, ya, kemudian mulai juga dari kita mengambil makanan yang paling dekat, kemudian juga kita dengan mengucapkan bismillah.
Atau mungkin kita juga dengan tidak meniup makanan, kemudian kita duduk atau makan dengan tidak bersandar. Itu salah satu adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, adab-adab ini, bro sekalian, yang menjadi poin penting sebenarnya sebelum kita berhadapan atau mungkin sebelum kita bicara makanan itu sendiri. Ya, tadi saya sempat ada pembukaan tentang beberapa kesederhanaan atau mungkin pola-pola makan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, kenapa teman-teman coba lihat ya? Saya kadang-kadang sedih ya. Kenapa saya katakan saya sedih? Saya sering lihat ya teman-teman mahasiswa atau mungkin banyak orang umum gitu kadang-kadang makan sambil berjalan, kemudian makan bahkan pakai tangan kiri atau minum dengan tangan kiri ya. Ini bukan sunnah Nabi kita SAW. Ya, jadi hal seperti itu bukan petunjuk dari Nabi kita SAW. Maka kita perbaiki. Sehingga adab itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Sebab apa? Kalau dengan makanan saja seseorang itu tidak beradab, Bapak sekalian, ya, maka dengan yang lain pun nanti bisa berimbas atau berefek. Ya. Maka dengan yang lain pun itu bisa berimbas atau berefek. Jadi hal seperti itu jadi dibagi oleh para atau mungkin sangat diperhatikan oleh para ulama. Bahkan Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, la ta'kulu qa'iman. Jadi kata Nabi SAW, jangan makan sambil berdiri. Ya, seperti itu. Termasuk juga Nabi pernah memegang pundak Umar bin Abu Salamah ketika dia mengambil makanan yang jauh gitu kan. Lalu Nabi mengatakan pada Umar anaknya Abu Salamah gitu kan, wahai anak gitu kan, wahai ananda gitu kan, ambillah makanan lebih dekat dengan dirimu terlebih dahulu sebelum engkau mengambil ya makanan yang jauh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzab